Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sisilia Hangin, NIM 2586905178. Saya dari LPTK Santo Yakobus Merauke. Video ini merupakan dokumentasi praktek pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 6 Sekolah SDN 007 Mamahat Besar dengan topik Nabi Elia. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Cepat beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar? Yesus luar biasa. Luar biasa. Berarti pagi hari ini semuanya sehat ya? Sehat. Tidak ada yang sakit? Kalau begitu, kita lanjut langsung dengan doa pembuka ya. Ibu Mita, salah seorang siswa, membawa kita dalam doa pembuka. Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Sekarang kami ingin belajar, lindungilah kami belajar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita lanjut, Ibu mau mengecek dulu kehadiran kita semua ya. Angelina, Hadir Bu. Messi, Hadir Bu. Gea, Hadir Bu. Vicky, Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Terima kasih. Kalau semuanya sudah hadir, maka Ibu meminta kita bangkit berdiri sebelum memulai kegiatan belajar kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat. Mari Ayo beri tepuk semangat. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran kita, baiknya kita sepakati dulu kegiatan belajar kita dengan kesepakatan kelas. Jadi siswa diharapkan untuk tetap tenang, tidak boleh gaduh atau tidak boleh berisik. Kemudian apabila dalam pelajaran proses pembelajaran nanti ada pertanyaan, ada hak materi yang tidak dipaham, maka siswa mengajukan tangan atau angkat tangan baru bertanya ya. Kalau dalam posisi pelajaran diskusi nanti, siswa diwajibkan untuk saling berdiskusi, jadi tidak ada yang pasif, tidak ada yang diam saja. Baiklah. Minggu ini atau hari ini kita masuk di pelajaran berapa? Pelajaran kelima. Tapi sebelum kita masuk di pelajaran kelima ini, aku mau bertanya. Pelajaran lalu kita belajar pelajaran tentang temanya tentang apa? menghormati umat beragama dan berkepercayaan lain. Menghormati umat dan umat beragama dan berkepercayaan lain. Minggu lalu kita diajak untuk saling menghargai dan menghormati teman-teman kita yang berbeda agama. Karena di sekolah ini khususnya banyak kita yang berbeda agama. Ada Islam,
Katolik dan Kristen. Sebutkan 2 contoh kita menghargai teman kita yang beragama lain. Yang pertama, tidak mengganggu mereka pada saat beribadah. ya, tidak mengganggu saat beribadah. Yang kedua, Tidak mengolok-olok agama. ya, tidak boleh mengolok-olok agama, karena semua agama itu sama di mata Tuhan. Pada minggu ini kita akan belajar tema baru dengan tema Nabi Elia. Ada yang sudah mendengar tentang Nabi Elia? Nabi Elia ini hadir ke tengah-tengah bangsa Israel yang hati mereka itu melupakan dan menduakan Tuhan pada zaman itu. Tapi sebelum masuk, ibu mau bertanya dulu. Kira-kira kegiatan atau benda apa saja tuh yang buat kita lupa sama Tuhan? Kegiatan apa saja yang buat kita Main HP, Bu. bermain HP? Baik, semua itu bisa jadi setia itu tidak meninggalkan kisahnya tentang nilai keberaniannya serta imannya yang kesetiaannya yang dia tunjukkan kepada bangsa Israel. Kita tadi sudah berbicara sedikit tentang Nabi Elia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang kita akan baca dari kitab suci, bahwa siswa semua ini harus mampu memahami kisah Nabi Elia tadi. Dan yang akan kita tujuan pembelajaran yang terakhir, siswa mampu merencanakan dan melaksanakan di kemudian hari aksi nyata yang mencerminkan kesetiaan kepada Allah dan keberanian seperti Nabi Elia. Baik, untuk memulai pelajaran kita, tapi minta kita merefleksikan sejenak apa kesimpulan kita tadi. Ikuti aja instruksi dari ibu. Tarik nafas perlahan, hembuskan dari mulut, dan buka matamu secara perlahan. Puji Tuhan kalian semua. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Bagus kalau masih semangat. Kalau begitu, ibu mempunyai ada berapa gambar di sini. Gua akan membagikannya setiap kelompok ya. Setiap kelompok saling memperhatikan. Ini berkaitan dengan anak kita. Oh bisa ada ya? Pertanyaannya pasti ada. Perhatikan dulu gambar itu selama 5 menit. Gambar apa aja itu coba perhatikan. Oke, ibu ada pertanyaan. Pertanyaannya, kegiatan apa yang ada di dalam gambar tersebut? Diajar tanpa mengingat waktu. Di situ dia lagi ngapain dan gambarnya? Dia bermain HP sambil makan. Dia berdasarkan maksud dari gambar itu, kita baca kitab suci dulu ya. Kitab suci 1 Raja-Raja bab 18 ayat 19 dan sampai seterusnya. Kita dengarkan bersama-sama, mau diperhatikan. Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil Dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Dalam cerita tadi, Nabi Elia itu ingin membuktikan siapa sih Tuhan yang sebenarnya. Baik, untuk kita mengungkapkan bagaimana perbuatannya, perasaannya Nabi Elia sebagai rakyat Israel, maka ibu memberikan tugas membagikan kepada 2 kelompok ya. Kelompok 2 di sini ibu bagikan dulu sambil nanti dilihat contoh soalnya ya. Dan itu, ibu meminta kalian membuat sebuah puisi. Tidak usah panjang lebar ya. Seperti yang diceritakan di dalam audio tadi atau ada di kitab suci, kalian boleh buka kitab suci untuk mengungkapkan Nabi Elia atau bangsa rakyat Israel. Di sini ada yang berperan sebagai
Nabi Elia. Tulis tanda ya siapa di baris pertama supaya nanti nggak perlu ditunjuk-tunjuk. Siapa baris kedua tulis di samping itu namanya, dikasih kode boleh supaya kalian tidak tunjuk-menunjuk. Berbaris sesuai ini ya supaya tidak jauh umurnya. Baru dibacakan ya. Sebutkan judul baru bacakan. Sudah kelompok 1. Baik, kita lanjutkan presentasinya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 beserta anggota silakan maju. Harus ada nada-nadanya ya. Seperti apa? Siapa yang pertama, kedua? Perkenalkan dulu kelompoknya. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di Gunung Karmel. Judul di puncak hati yang ragu. Di Gunung Karmel terlihat Elia berdiri menanti jawaban yang benar. Hati mereka terpecah. Saya dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Beri dia wow. beri dia O, beri dia W. Wah, keren. Wah, keren. Silakan duduk. Kita lanjutkan. Kelompok 2 membacakan puisinya. Perkenalan yang kelompok 1 perhatikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Api Saksi Kebenaran. Kini giliran Elia sendiri. Kurban dibasahi air. Jawablah ya Tuhan doa tulus Dari langit turun api. Kurban kayu, batu habis nyuan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Beri dia W. Beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Wow, keren. Anak-anak ibu senang kalian berdiri dan tampil berani menunjukkan hasil karya kalian. Adapun sedikit yang perlu kita ketahui dari pelajaran dari diskusi kita ini adalah ada kelompok Nabi Elia, ada kelompok rakyat Israel. Jadi mereka ini kelompok 1 ini menggambarkan sebagai rakyat Israel yang diterima matahari, tapi nggak kunjung juga api itu menyambar kepada mereka. Sedangkan kelompok Nabi Elia itu menyampaikan bahwa begitu Nabi Elia memohon dan berdoa, dialah Tuhan, jawablah Tuhan. Ternyata Tuhan itu mengabulkan doanya Nabi Elia. Baik anak-anak, ibu ada satu permainan bukan sembarang permainan. Jadi permainan ini adalah bisa diberi judul pertanyaan berjalan atau joystick. Jadi di mana nanti ada musik, kita bikin dengan musik itu berhenti, maka dia harus menjawab pertanyaan dari ibu. Baik, silakan ambil posisi berdiri, menyatu dengan kelompok 2 supaya menyambung latihannya. Kita mulai. Oke, Julan. Sebagai hukumannya, Julan menjawab pertanyaan dari ibu ya. Apakah yang dipersembahkan
Nabi Elia dan rakyat Israel untuk membuktikan bahwa itu Nabi Baal palsu dan Tuhan. Lembu benar, bukan? Sekarang kita lanjut. Iya. Pertanyaan itu sebagai hukumannya. Sebentar. Berapa jumlah Nabi Baal? 450. Ya, benar. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut. Baik, sebagai hukumannya jawablah pertanyaan Ibu. Apakah benda yang termasuk berhala zaman sekarang? HP dan PS, Bu. HP, PS. Benar, tepuk tangan. Oke, kita lanjut. Terakhir ya, harus lebih fokus lagi. Semuanya jawablah pertanyaan Ibu. Di gunung mana Nabi Elia mempersembahkan kurbannya? Benar, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan sekarang kembali. Baik anak-anak, dari hasil dari pelajaran kita yang tadi sampai di permainan kita yang menantang tadi, ada yang ingin bertanya? Tidak Merasa paham ya? Maka Ibu akan memberikan asesmen sumatif yang akan kamu kerjakan dan dikumpulkan dalam waktu tugas kelompok ya, dalam waktu 10 menit. Tiga nomor saja yang dikasih itu hapus. Silakan. 10 menit ya, cukup ya. Sudah? Silakan dikumpulkan minggu depan, nanti kembali lagi di rumah. Ibu akan bagikan hasilnya nanti. Ini kelompok anak-anak, pelajaran kita sudah hampir mencapai akhir ya. Dari awal
pertengahan biar kita mengerjakan tugas kita, maka kita simpulkan bersama-sama apa sih maksud dari pelajaran ini, dari tema Nabi Elia ini. Maka yang pertama, Nabi Elia tadi adalah atau Nabi, seorang yang diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran tentang Allah. Umat Israel pada zaman itu tidak setia akan menduakan Tuhan dengan menyembah nabi-nabi palsu, yaitu Nabi siapa pada zaman itu? Nabi Baal. Atau menyembah begitu yang disebut dengan menyembah berhala. Nah, datanglah Nabi Elia. Hadirlah Nabi Elia di tengah-tengah bangsa Israel untuk mengajak mereka kembali kepada Allah melalui peristiwa kurban bakaran di Gunung Karmel. Anak-anak, ternyata penyembahan berhala ini tidak saja tentang nabi-nabi palsu seperti yang dilakukan rakyat Israel pada zaman itu, tetapi juga ketika kita ini atau siswa sekalian merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah, tidak ke gereja, jarang sembahyang atau bermalas-malasan ke gereja. Tidak hanya itu, tetapi juga tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak di rumah dan di sekolah, lebih mengutamakan kesenangan kita bermain di luar itu, berlari-lari terus dan lain sebagainya, tidak mau belajar. Ada juga bermain game, seperti yang berarti anak-anak sudah memahami, siswa sekalian sudah memahami bermain game. Bermain game itu yang di HP kah, yang tidak di HP kah, yang ada tombol-tombolnya itu namanya bermain game di PS. Itu juga. Kemudian bermain itu sampai lupa batas waktu. Bermain itu sampai lupa batas waktu, tidak ingat. Dan ternyata uang juga seperti di gambar yang kita ada tadi. Uang itu membuat kita tuh melupakan semuanya. Dengan uang kita merasa tidak puas. Pokoknya adalah tindakan-tindakan yang tidak baik yang kita lakukan terhadap uang itu. Kita menghalalkan segala cara dengan uang tersebut. Uang tersebut membuat kita lupa dengan Tuhan, lupa dengan keluarga, lupa siapa pemiliknya. Jadi ada barang seperti uang, HP, game, dan juga kita sering pergi ke dukun-dukun meminta pertolongan, sembuhkan anak saya, santet dia, misalnya begitu. Kita menghalalkan, kita menggunakan dukun, padahal itu tidak boleh. Kita berdoa kepada Tuhan biar sembuh. Ada yang menyakiti kita, kita doakan semoga dia diampuni, semoga dia sadar. Bukannya kita membalas dendam, tapi kita malah mendoakan mereka kepada Tuhan, tidak boleh kepada dukun. Nah, anak-anak, mulai dari sekarang kita semua yang berada di kelas ini untuk membangun niat agar kita tidak mengabdi kepada berhala-berhala yang ada tadi, tidak berlebihan lah. Menggunakan HP sebatasnya, bermain game dengan waktu, menggunakan uang secukupnya. Jadi semua itu kita dekatkan lagi diri kita kepada Tuhan. Baik anak-anak, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu. Silakan kita berdiri dulu. Nanti kita persiapkan untuk yang siswa dimintakan untuk menutup dengan doa ya, langsung berdiri saja. Kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Semangat ya, karena kita mau pulang.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih tadi kami sudah belajar, berikan di kami, semoga pelajaran tadi bisa menguatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang pengatara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.